Ruben Amorim ungkap kapan sinetron Man United akan berakhir. Ruben Amorim telah berjanji, sinetron mengenai masa depannya akan berakhir besok malam dengan pelatih Sporting Lisbon yang dikonfirmasi sebagai bos baru Manchester United. Amorim akan memimpin pertandingan Liga Sporting melawan Estrela Amadora. Setelah itu ia akan mengumumkan persetujuannya untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai bos United. Ruud van Nistelrooy siap untuk melanjutkan tugasnya sebagai pelatih sementara United untuk 3 pertandingan berikutnya, dimulai dengan lawatan Chelsea ke Old Trafford pada hari Minggu di Liga Premier. Amorim, yang akan mendapatkan gaji 6 juta pound sterling per tahun di United dengan kontrak 2,5 tahun, akan mulai bekerja selama jeda internasional, dengan pertandingan pertamanya akan berlangsung di Ipswich pada tanggal 24 November. Ini adalah negosiasi antara dua klub, yang tidak mudah. Setelah pertandingan pada hari Jumat, kami akan mendapatkan semua klarifikasi ini. Kemudian keputusan akan diketahui. Sebentar lagi sinetron ini akan berakhir. Saya pikir dalam kehidupan setiap orang ada saat-saat ketika kita melakukannya dengan sangat baik, tetapi kemudian kita menginginkan sesuatu yang lebih, mungkin untuk membuktikan sesuatu yang lebih. Saya pikir semua pelatih membutuhkan staf pelatih yang baik. Saya tidak ingin membahas terlalu detail. Itulah salah satu alasan saya selalu ingin bertahan di sini, yaitu orang-orang yang bekerja bersama saya. Gary Neville ungkap dosa terbesar Erik ten Hag di Man United. Gary Neville mengungkap dosa terbesar yang pernah dilakukan oleh Erik ten Hag selama menjabat sebagai manajer Manchester United. Belum lama ini, Manchester United secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah mengakhiri kerjasama dengan Erik ten Hag. Sang manajer tim dipecat usai Setan Merah mencatatkan rentetan hasil buruk di awal musim ini. Meski dianggap gagal mengembalikan MU bersaing di papan atas Premier League, namun ten Hag pergi dengan meninggalkan 2 trofi dalam 2 musim terakhirnya. Trofi yang dimaksud adalah Carabao Cup dan Piala FA. Gary Neville sendiri mengakui bahwa hal itu sebagai warisan luar biasa dari ten Hag. Penampilan timnya sangat buruk musim ini. Hasilnya mengejutkan. Posisi liga sangat buruk, ujar Neville mengenai pemecatan ten Hag di It's Called Soccer. Warisannya tentu saja memenangkan 2 trofi dalam 2 musim melalui masa yang sangat sulit. Meski demikian, Neville menilai bahwa ten Hag telah melakukan 2 kesalahan fatal selama ia menjadi manajer tim. 2 kesalahan tersebut adalah mendapatkan Casemiro dan Anthony yang ia nilai sebagai transfer terburuk dalam sejarah klub. Jujur, perekrutan MU selama 10 tahun bisa dibilang mengerikan dan dia sendiri yang menjadi korbannya. Saya rasa dia mengawasi 2 transfer terburuk yang pernah dilakukan Manchester United, yakni Casemiro dan Anthony, ujarnya melanjutkan. Debut perdana Ruben Amorim bersama Manchester United. Klub Premier League Manchester United disebut baru akan menjalani debutnya di bawah asuhan Ruben Amorim pada laga lawan Ipswich Town pada November tahun 2024 mendatang. Manchester United baru saja mendepak Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu dipecat setelah MU dikalahkan West Ham di pekan ke-9 Premier League 2024/2025. Man United kemudian langsung mencari pelatih baru. Manajemen Setan Merah kemudian membuat kejutan. Manchester United kemudian dilaporkan sudah menghubungi Ruben Amorim. Negosiasi juga disebut telah dilakukan. Nego pun dilaporkan berjalan lancar. Kontrak juga sudah disediakan pihak Man United dan siap ditandatangani. MU juga sudah menego pihak Sporting Lisbon. Setan Merah diklaim siap menebus klausul rilis Ruben Amorim sebesar 10 juta euro. Namun MU tak akan bisa segera mendatangkan Amorim, sebab mereka harus menunggu sekitar 4 pekan lebih dahulu. Sekarang masih belum jelas kapan Ruben Amorim bakal merapat ke Manchester United. Namun kini ada sedikit bocoran terkait kepindahan Amorim ke Old Trafford. Sporting disebut bisa saja mengumumkan kepindahan Amorim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober kemarin. Rumor itu disebarkan The Telegraph. Media itu juga menyebut bahwa Amorim nanti akan bisa menjalani debutnya dengan Manchester United usai jeda internasional.
Tepatnya di laga lawan Ipswich Town pada tanggal 24 November tahun 2024 mendatang. Tanpa Ten Hag, Man United kembali ke mode bantai. Manchester United berhasil meraih kemenangan impresif setelah ditinggal Erik ten Hag. Setan Merah membantai Leicester City di Old Trafford pada ajang Carabao Cup. Manchester United menang 5-2 atas Leicester di babak 16 besar Carabao Cup 2024/2025, Kamis tanggal 31 Oktober dini hari WIB. Laga ini dipimpin Ruud van Nistelrooy setelah pemecatan Erik ten Hag. Tuan rumah menang berkat gol dari Brais Casemiro, Brais Bruno Fernandes, dan Alejandro Garnacho. Sementara Leicester City sempat memberikan perlawanan dengan 2 gol dari Bilal Elhanes dan Conor Coady. Hasil ini membuat Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah periode sulit di bawah Ten Hag. Ini pertama kalinya juga mereka bisa mencetak lebih dari 3 gol pada musim ini. Manchester United sebelumnya terlihat kesulitan mencetak gol. Kini Ruud van Nistelrooy merasa sangat senang melihat timnya bisa mencetak banyak gol dalam pertandingan ini. Kami mencetak beberapa gol bagus. Gol pertama sungguh indah dari Casemiro. Saya menikmati momen itu. Karena gol itu tercipta di sudut atas gawang. Dan itu gol yang luar biasa. Ia orang dan pemain yang luar biasa dan sangat menyenangkan bisa berada di dekatnya. Garnacho mencetak gol dengan sangat bagus. Memanfaatkan umpan silang Diogo Dalot. Saya rasa penonton pulang setelah menyaksikan pertandingan sepak bola yang hebat, kata Van Nistelrooy di situs resmi klub. Manchester United tolak tuntutan gaji Alphonso Davies. Menurut Cult Offside, Alphonso Davies bisa jadi terlalu mahal untuk Manchester United karena tuntutan gajinya. Setan Merah siap untuk mundur dari pengejaran bek sayap asal Kanada itu dan mengalihkan perhatian mereka ke pemain buangan Chelsea, Ben Chilwell. Manchester United jelas memiliki masalah dalam peran bek kiri, karena Luke Shaw dan Tyrell Malacia sudah lama tidak fit. Musim ini pun tidak berbeda, dan sejak keduanya menepi, Setan Merah menggunakan bek kanan mereka di sisi kiri, yang membuat tim tidak seimbang. Manchester United dikabarkan tertarik pada Alphonso Davies selama beberapa minggu terakhir, dengan indikasi bahwa mereka siap mendekati pemain internasional Kanada tersebut. Pemain Bayern Munich tersebut akan segera mengakhiri kontraknya di Jerman karena ia tampaknya akan hengkang dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Real Madrid menjadi yang terdepan dalam perburuan. Meskipun Manchester United sangat ingin menjajaki peluang mereka dalam perburuan. Bagaimanapun, mereka berencana untuk mengakhiri minat mereka terhadap target Real Madrid berusia 23 tahun itu. Dengan tuntutan gajinya yang dilaporkan sebesar 12 juta euro per tahun menjadi alasannya. Manchester United tampaknya dikelola dengan cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya di bawah manajemen baru Ineos. Yang berarti ada penekanan yang lebih dalam untuk tidak membayar gaji yang tinggi. Sementara potensi ketersediaan Davies dengan status bebas transfer memang mengimbangi sebagian biaya yang dikeluarkan untuk merekrut bek kiri berperingkat teratas. Gajinya mungkin tampak tidak berkelanjutan untuk apa yang direncanakan klub untuk masa depan.